Pertahanan udara Suriah tangkis serangan udara Israel di Damaskus. منطقة شرق الفرات كلياتها صار فيها انتشار للجيش العربي السوري. منطقة شرق الفرات والحدود الموازي للحدود. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pertahanan udara Angkatan Bersenjata Suriah berhasil menangkis serangan udara musuh di sekitar Damaskus. Selama beberapa tahun terakhir, rezim Zionis telah berulang kali menyerang Damaskus dan berbagai wilayah di Suriah yang sebagian besar telah berhasil dipukul mundur oleh intersepsi pertahanan udara Suriah. Kantor berita resmi Suriah Sana melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di sekitar Damaskus. Dilaporkan, sistem pertahanan tentara Suriah telah diaktifkan untuk mencegat rudal rezim Zionis yang ditembakkan dari jet tempur. Serangan udara rezim Israel terjadi pada saat pemerintah Suriah telah mengirim surat kepada Sekjen dan Dewan Keamanan PBB yang mengutuk serangan ini, meminta mereka untuk menghentikannya. Eskalasi konflik Suriah versus Israel, pasukan Suriah berhasil tangkis seluruh serangan dari militer Zionis. Israel gagal mau lakukan serangan ke tentara Suriah, namun kali ini tidak berhasil dikarenakan tembakan rudal Zionis berhasil dihalau oleh sistem pertahanan canggih Suriah yang diberikan oleh Rusia. Israel memang dikenal sebagai negara yang menciptakan konflik di mana-mana, dan hal ini membuat Israel tak pernah merasa damai. Konflik Israel masih terus meningkat dengan Gaza, Hizbullah, dan yang terbaru dengan Suriah, bahkan Mesir, kini sedang dalam kondisi tak baik-baik saja dengan Israel. Pertahanan udara Angkatan Bersenjata Suriah berhasil menangkis serangan rudal rezim Zionis di sekitar Damaskus. Selama beberapa tahun terakhir, rezim Zionis telah berulang kali menyerang Damaskus dan berbagai wilayah di Suriah. Tapi sebagian besar berhasil dipukul mundur oleh intersepsi pertahanan udara negara Arab itu. Kantor berita resmi Suriah Sana pada hari Rabu melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di sekitar Damaskus ketika sistem pertahanan tentara Suriah yang sudah diaktifkan berhasil mencegat rudal dari rezim Zionis. Serangan udara rezim Zionis ke Suriah terjadi di saat pemerintah Suriah telah mengirim surat kepada Sekjen dan juga Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk serangan ini dan meminta mereka untuk menghentikannya. Sumber lokal Palestina melaporkan telah terjadi operasi anti-Zionis baru di Yerusalem yang diduduki. 2 orang Zionis tewas baru-baru ini dalam operasi ini, dan kondisi beberapa orang Zionis lainnya terluka dan kritis. Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa seorang pemuda Palestina menabrak pemukim Zionis di daerah Zionis Ramut dengan mobilnya. Akibatnya, sedikitnya 8 orang Zionis mengalami luka berat. Mereka mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius. Beberapa kematian juga terjadi di pihak Zionis dalam operasi Syahid Quds ini. Setelah media melaporkan kematian seorang Zionis dalam operasi Quds pada hari itu, polisi rezim Zionis mengkonfirmasi kematian 2 orang lainnya dalam operasi itu.
Operasi ini berlangsung selama 4 hari setelah kejahatan rezim Zionis di Kem Aqaba Jabar di Jericho. Identitas pelaku operasi Quds yang diduduki telah diketahui. Saluran 12 rezim Zionis mengumumkan bahwa pelaku operasi Al-Quds hari ini adalah pemuda Palestina. Netanyahu memerintahkan penghancuran rumah pemimpin operasi Quds. Sumber berbahasa Ibrani mengumumkan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, memerintahkan penghancuran segera rumah martir Hussein Karaka, operator operasi hari ini di Yerusalem yang diduduki. Pelaksanaan 2 operasi di Yerusalem yang diduduki pukulan terberat bagi sistem keamanan Zionis. Hazem Qasem, juru bicara gerakan Hamas, mengatakan dalam reaksi pertama terhadap operasi Quds, operasi heroik di Quds adalah reaksi dan respon alami terhadap kejahatan rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina. Yang terakhir adalah pembantaian Kem Aqaba Jabar. Qasem menyatakan bahwa operasi ini sekali lagi membuktikan bahwa bangsa Palestina berdiri dengan perlawanan dan akan mempertahankan tanahnya dari penjajah. Dia juga menyatakan bahwa pukulan berturut-turut pahlawan Palestina kepada penjajah adalah bukti yang jelas bahwa bangsa Palestina tidak takut dengan keputusan agresif musuh dan pemberontakan bangsa ini tidak akan berhenti. Reaksi kelompok-kelompok Palestina terhadap operasi Syahid di Yerusalem yang diduduki. Di sisi lain, juru bicara gerakan Jihad Islam Tariq Ezzedin sembari mengucapkan selamat atas operasi ini, menegaskan bahwa operasi hari itu di Quds sekali lagi membuktikan bahwa bangsa Palestina akan terus melawan penjajah hingga terusir dari tanah mereka. Dia juga menambahkan operasi heroik ini merupakan respon alami terhadap kejahatan musuh terhadap bangsa Palestina dan tempat-tempat suci, dan penjajah tidak akan pernah memiliki keamanan dan juga perdamaian di tanah ini. Juga, Gerakan Perlawanan Rakyat Palestina mengumumkan bahwa operasi ini dilakukan sejalan dengan respon alami bangsa Palestina terhadap kejahatan musuh dan menekankan hak bangsa ini untuk melawan penjajah sampai mereka diusir dari tanah ini. Gerakan ini juga menyatakan bahwa keberhasilan para pejuang Palestina mencapai pusat Yerusalem menunjukkan kegagalan institusi keamanan Israel dan ketidakmampuan mereka menghalangi ataupun menghadapi taktik perlawanan.